Jadi, di video kali ini saya ingin membahas update hasil investasi di aplikasi P2P Lending Amarta. Oke, langsung kita buka saja aplikasinya. Nah, Amarta ini adalah P2P Lending yang berfokus di pendanaan mikro, utamanya adalah ibu-ibu rumah tangga. Untuk TKB 90-nya sendiri kita bisa lihat di bawah sini. Dia TKB 90-nya mencapai 97,41%. Bahkan pada tahun 2020 sebelum Covid-19, TKB 90-nya mencapai 99,69%. Ini nyaris sempurna. Di video sebelumnya yang saya upload 1 bulan yang lalu, nilai aset saya di aplikasi P2P Lending Amarta ini adalah 10.932.000. Nah, pada saat video ini dibuat, yaitu pada tanggal 10 September 2022, nilai aset saya sudah berkembang menjadi 11.135.000 atau sudah bertambah sekitar 200 ribuan dalam waktu 1 bulan. Nah, modal yang saya investasikan sendiri di Amarta ini adalah 10 juta. Pas banget 10 juta. Jadi ini 11.135.000 ini, yang 1.135.000, yang 1.135.000 ini adalah untungnya. Dan ini lumayan cepat sih keuntungannya berkembang. Karena di Amarta ini dengan modal 10 juta kita bisa dapat keuntungan kurang lebih 200.000 per bulan. Kalau kita bandingkan dengan P2P Lending modal rakyat itu saya berinvestasi sebesar 30 juta, dan itu per bulan paling hanya dapat 300 ribuan. Ya, cuma beda 100 ribu, padahal modal yang kita keluarkan 20 juta lebih besar di modal rakyat. Oke, kita langsung cek portofolionya. Nah, ini dia portofolio saya. Kita lihat di sini. Pokok yang sudah diterima adalah 9.376.000. Sisa pokoknya adalah 10.624.000. Total pendanaan aktif 20 juta. Nah, bagaimana bisa modal 10 juta tapi total pendanaan aktifnya 20 juta? Nah, jadi saya selalu menginvestasikan kembali cicilan yang sudah dibayar. Nah, contohnya di sini. Cicilan pendanaan yang sudah dibayar itu nantinya akan masuk ke sini, ke dana tersedia. Nah, biasanya ketika ini nilainya sudah mencapai 300 ribuan, saya akan investasikan kembali. Investasinya di mana? Nah, di sini, di marketplace ini investasinya. Di sini kita bisa memilih pendanaan yang kita inginkan. Oke, coba kita buka yang ini. Nah, untuk grade-nya sendiri ini grade A. Dengan penghasilan per bulan dia mencapai 7,5 juta. Ini lumayan besar sih, tapi sayang dia masih pendanaan pertama. Kita skip aja dulu yang ini. Coba yang ini dengan grade A- dengan bunga 12%. Oh ya, bunganya sendiri di sini dia bunga per tahun ya, bukan bunga per bulan. Ini penghasilannya masih lumayan kecil sih, 1.800.000. Dan ini juga masih pendanaan pertama. Kita skip lagi yang ini. Coba kita yang ini. Sama, ini juga pendanaan pertama. Ini pendanaan pertama juga. Nah, ini grade-nya dia. Nah, ini Melissa ini grade-nya grade A- dengan bunga 12%. Ini udah pendanaan kedua. Tapi sayangnya dia penghasilannya lumayan kecil. Jadi ini juga bakal saya skip. Biasanya saya mencari pendanaan yang minimal udah 2 kali dengan penghasilan di atas 3 juta. Baru biasanya akan saya danai. Untuk penghasilan di bawah 2 juta, apalagi di bawah 1 juta, biasanya akan saya skip dulu ya. Oke, kita balik lagi ke portofolionya.
ada yang dalam proses pencairan sebesar 400.000. Oke, kita cek kualitas pendanaannya. Total pembayaran lancarnya mencapai 31 mitra. Dan ada satu mitra yang pembayarannya kurang lancar. Oke, kita cek di sini nih. Nah, di sini ada terlambat. Nah, sebetulnya untuk yang Nurfianingsi dan Nurwati ini sebetulnya ini sudah lunas. Sisa pokoknya sudah 0. Yang ini sama, sisa pokoknya sudah 0. Nah, yang terlambat itu hanya yang ini, Gerhana Suryaningtyas. Kita cek di bagian pembayarannya. Nah, ini sudah terlambat lumayan lama. Dia terakhir bayar di minggu ke-22, yaitu pada tanggal 23 Mei 2022. Di minggu ke-23 dia sudah tidak bayar. Bahkan ini di minggu ke-21 dia belum membayar nih. 41. Oke, kita balik lagi. Untuk kalian yang masih ragu mendanai di Amarta, tidak usah ragu lagi karena Amarta sudah mendapatkan izin dari OJK. Dan saya pun merekomendasikan Amarta ini. Kenapa? Karena returnnya lumayan tinggi kalau kita bandingkan dengan Investri atau Alami Syariah ataupun modal rakyat. Amarta ini returnnya lumayan tinggi. Kekurangannya yaitu Amarta ini berfokus ke pendanaan mikro yang rata-rata penghasilannya itu masih kecil, jadi kemungkinan gagal bayarnya juga lumayan tinggi juga. Makanya saran saya untuk kalian yang mau mendanai di Amarta, pilih pendanaan yang grade A atau A-, jangan B. Kalian sudah lihat sendiri, untuk yang B ini di pendanaan saya aja terlambat, dan terlambatnya sudah lumayan lama dari bulan Mei 2022. Sekarang sudah bulan September. Nah, kedepannya saya bakal bikin update hasil investasi ini setiap bulan. Jadi kalian bisa pantengin perkembangan aset saya. Siapa tahu bisa memberi pencerahan buat kalian yang pengen investasi tapi belum tahu mau investasi apa. Oh ya, saran saya lagi buat kalian yang mau investasi di Amarta, sebaiknya gunakan uang nganggur. Uang yang setidaknya dalam 1 tahun ke depan tidak akan kalian pakai. Kenapa? Karena Amarta ini kan dia sistem pembayarannya adalah mencicil per minggu. Jadi kalau kalian menunggu lunas itu butuh waktu 1 tahun sampai pendanaan tersebut lunas. Makanya saran saya, kalian gunakan uang yang tidak terpakai. Nah, di video berikutnya juga saya akan membandingkan P2P lending Amarta ini dengan P2P lending modal rakyat, supaya kalian bisa mempertimbangkan mana yang akan kalian pilih. Sebetulnya kenapa saya berinvestasi lebih besar di modal rakyat? Karena menurut saya profil risikonya modal rakyat itu lebih aman, karena tipikal pendanaannya modal rakyat P2P lending itu jenis pendanaan invoice financing, di mana yang berhutang itu adalah perusahaan. Sementara di Amarta ini tipe pendanaan mikro, di mana yang berinvestasi adalah perorangan, dalam hal ini ibu rumah tangga. Tentu yang kemampuan membayarnya tidak akan sebesar perusahaan. Untuk kalian yang masih bingung tentang aplikasi Amarta ini, silahkan kalian komen di kolom komentar apa saja yang kalian ingin tanyakan. Dan jangan lupa like video ini jika kalian suka, serta subscribe, serta share video ini. Siapa tahu berguna untuk teman-teman kalian yang ingin berinvestasi tapi masih bingung mau investasi jenis apa. Sekian saja videonya. Terima kasih.